Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih menjelaskan di dalam sirah, ya, sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab telah mengantarkan kepada kita untuk memahamkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi mendatangkan berbagai macam ujian, ya, kepada Rasul maupun kepada orang-orang beriman yang bersama dengan beliau. Makanya pada pertemuan yang lalu penulis kitab menggambarkan bagaimana Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena apa? Rasul di tahun yang sama beliau ditinggal mati oleh siapa? Oleh pamannya, istrinya meninggal. Kemudian orang-orang musyrik semakin keras permusuhan kepada beliau, kan gitu ya, insyaallah. Nah, maka Bapak sekalian, penulis kitab di pembahasan berikutnya beliau menjelaskan awamilus sabri wassabat, ya, sebab-sebab yang menjadikan orang bisa sabar dan tetap kokoh di atas keimanan, kan gitu ya. Jadi para sahabat itu jangan kayak kita, Pak, nggak kayak kita. Maksudnya kita itu sekarang tinggal mau apa tidak beramal. Dulu ketahuan masuk Islam sudah babak belur, coba ya, Masya Allah, babak belur betul-betul. Bahkan ada yang sampai mati. Ya, sudah pernah kita baca bagaimana kisahnya Ammar bin Yasir dan keluarganya, kan gitu. Ammar, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah, ya, satu keluarga masuk Islam. Tidak tinggal diam orang musyrik, disiksa. Bapaknya dibunuh di depan matanya, ibunya dibunuh di depan matanya. Ammar bin Yasir sudah disiksa mati-matian, ya. Insya Allah leher sudah ada apa? Ada pedang di situ. Akhirnya apa? Dengan sangat terpaksa Ammar bin Yasir beliau mengucapkan kalimat-kalimat kufur berupa mencaci maki Nabi. Tapi apa? Allah Maha tahu. Allah menurunkan ayat. Apa ayatnya itu? Allah mengatakan man kafara min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang mereka kafir setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang hatinya tetap tentram di atas keimanan. Sebenarnya ada apa ini para sahabat Nabi? Rasul dan para sahabat begitu kokohnya di atas keimanan, kan gitu. Nah, maka bab ini penulis kitab, Masya Allah, itu menyisipkan gitu ya, menyisipkan tentang sebab-sebab yang menjadikan Rasul dan para sahabat sabar dan tetap tegar di atas kebenaran. Maka penulis kitab di sini mengatakan yang pertama sebabnya adalah apa? Al-imanu billah. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendominasi. Karena iman itu tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Nah itu, iman tidak akan mungkin ada kecuali dengan ilmu. Sedangkan ilmu inilah, ya, iman inilah yang akan mengokohkan hati orang beriman. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan, ketetapan bagi orang-orang yang beriman bil qauli sabit, dengan ucapan yang tetap. Apa kata para ulama? Qaulu la ilaha illallah, kalimat tauhid tidak akan pernah lepas dari hati seorang beriman. Di mana itu? Fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia kapan? Saya saat di dalam tafsirnya beliau mengatakan
Ya, fil hayati dunya inda wurudi syubhat bil hidayati ilal yakin wa inda urudi syahwat bil iradatil jazimati ala taqdimi ma yuhibbuhullahu ala hawa nafs wa muradatihi. Tadi mengatakan bahwa Allah akan memberikan kekokohan bagi orang beriman di dunia ini adalah apa? Inda wurudi syubhat, ketika datang kepada mereka syubhat, kerancuan dalam agama. Apa yang Allah berikan? Bil hidayati ilal yakin. Allah berikan petunjuk untuk semakin yakin. Perhatikan. Ya, wa inda urudi syahwat. Dan ketika mereka terserang dengan penyakit yang namanya syahwat. Dengan apa? Bir iradatil jasimati. Dengan keinginan yang kuat ala taqdimi ma yuhibbuhullahu, agar mereka ini ketika syahwat menimpa mereka, apa? Allah berikan petunjuk agar apa? Mereka lebih mengedepankan apa yang Allah mencintainya daripada mengikuti hawa nafsu dan keinginan-keinginan pribadinya. Masya Allah, ini orang beriman. Makanya kalau orang beriman seperti itu, ya, ketika ada suatu perkara syubhat dalam urusan agama, Allah akan apa? Berikan apa tadi? Petunjuk kepada keyakinan. Ketika syahwatnya sudah mulai ya muncul, orang beriman ya yang baik imannya, Allah segera memberikan pertolongan berupa apa? Agar dia memiliki keinginan yang kuat pasti untuk lebih mengedepankan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Itu di dunia. Adapun kokohnya orang beriman di hari kiamat, itu Rasul menjelaskan, itu ketika dia telah mati. Maka begitu seorang itu mati, Rasul menjelaskan, datang kepadanya 2 orang malaikat, gitu ya, dan bertanya kepada mayit tersebut tentang 3, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Maka Rasul ketika menjelaskan ayat ini, ya, ketika beliau menjelaskan apa? Tentang fitnah di alam kubur, dan beliau mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu. Beliau baca ayat, Allah akan menetapkan bagi orang-orang beriman dengan ucapan yang tetap. Itu apa? Ucapan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Maka yang pertama itu iman. Dan sekali lagi, iman tidak akan muncul dan tidak akan kuat kecuali dengan apa? Ilmu. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka zahirin, ya. Zahir itu tetap menampakkan alal haq, di atas kebenaran. Insyaallah ya, tetap ya istiqomah di atas kebenaran. Orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menyelisihi, tidak menjadikan mereka mundur sedikit pun sampai datangnya urusan Allah. Apa urusan Allah di situ? Ya, dikatakan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan makna urusan Allah adalah angin yang lembut. Jadi menjelang hari kiamat nanti, Allah mendatangkan angin yang sangat lembut. Tidak angin ini melewati orang beriman sekecil apapun imannya, seketika itu meninggal orang beriman. Maka sebelum datang hari itu, sekelompok ini tetap ada. Dan pertanyaan kita, siapa kelompok ini? Maka Imam Ahmad bin Hanbal belum mengatakan, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadis, bukan ahlul ilm, aku tidak tahu siapa itu mereka. Coba lagi-lagi apa? Iman, ilmu yang akan apa? Yang akan mengokohkan orang beriman. Ini yang pertama, iman yang menjadikan apa? Hati Rasul dan para sahabat tetap tegar walaupun ujian bertubi-tubi, walaupun permusuhan tidak ada henti-hentinya. Masya Allah ya, ini yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua kata penulis kitab, qiyadatu tahwi ilaihal afidah, yaitu bagaimana kepemimpinan Nabi yang bisa masuk ke dalam hati siapa? Kaum muslimin saat itu. Nah ini, jadi kepemimpinan, keteladanan Nabi, Masya Allah. Karena memang Rasulullah SAW, beliau kalau orang melihat saja udah senang, gitu ya.
Bahkan apa? Abu Jahal, perhatikan. Abu Jahal kan orang yang terdepan di dalam memusuhi Nabi. Jadi pernah mengatakan Abu Jahal, "Ya Muhammad, inna la nukadzibuka, walakin nukadzibu bima ji'ta bih." Kata Abu Jahal, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami ini tidak mendustakan kamu, tapi kami mendustakan apa yang kamu bawa dengannya itu." Jadi mendustakan apa? Tentang ajaran yang beliau bawa. Adapun secara pribadi beliau tidak memusuhi, tidak mendustakan. Kenapa? Rasulullah nggak pernah dusta. Kan gitu Pak ya. Perhatikan Abu Jahal jujur dia itu. Saya nggak musuhi kamu, nggak mendustakan kamu Muhammad. Cuman apa? Apa yang kamu bawa itu? Ya, maka Allah kemudian turunkan ayat tentang ucapan Abu Jahal ini di dalam surat Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau hai Rasul, akan tetapi orang-orang yang zalim ya, mereka mengingkari, mendustakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Karena memang Rasul dalam dirinya beliau Masya Allah. Tadi kita gambarkan sedikit tadi ya. Masya Allah. Bagaimana lemah lembutnya beliau kepada umat Islam. Sampai sifat-sifat beliau itu ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya sangat keras kepada orang kafir dan sangat lembut lagi penyayang terhadap sesama orang beriman. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Gua melihat mereka rukuk, mereka sujud, salat ya, karena mengharapkan keutamaan dan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ciri-ciri mereka ada pada wajah-wajah mereka, itu pancaran wajah mereka sebab bekas sujudnya mereka, salatnya mereka. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Itulah permisalan yang Allah berikan di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada. Apa di antaranya? Itu sifat lembutnya Nabi kepada kaum muslimin. Itulah. Karena memang Rasul dibekali Allah Subhanahu wa taala antara sifat lemah lembut. Maka di dalam sebuah ayatnya Allah mengatakan fa bi rahmatin minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka disebabkan karena rahmat Allah kepada engkau Muhammad, engkau bisa berlaku lembut kepada mereka. Andaikan kamu kaku dan kasar, niscaya mereka akan lari meninggalkan dari sisimu Muhammad. Perhatikan, maka lemah lembut itu subhanallah bekal yang luar biasa. Ya, makanya orang pada kesengsem ketika mendengarkan ucapan Nabi, gitu ya. Kan pernah kita baca dulu ya, ada seorang ya penduduk di luar Mekah, dia kabarkan hati-hati kalau kalian pada ke Mekah hati-hati, ada orang stres ngaku Nabi, gitu kan. Lah ada orang dia spesialis ruqyah, kata dia, kesempatan ini bagian saya ruqyah biar mari. Akhirnya orang ini datang ke Mekah. Tanya, mana orang yang namanya Muhammad? Mana Muhammad itu? Itu Muhammad yang di sana. Datangi, Muhammad, kamu orang stres ya? Jawab dasar. Kamu stres ya? Berarti kan apakah Rasul mengatakan, saya orang waras, buktinya ini ngitung 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Berarti kan Rasul ketika mendengarkan orang kamu stres ya, apa kata Rasul? Masya Allah, beliau mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Perhatikan, ngucapin seperti itu. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita mohon ampun kepadanya. Itu perhatikan, apa yang terjadi? Loh, ini bukan orang gila ini Itu justru orang ini bukan orang gila, akhirnya masuk Islam, malah dia yang terruqyah dari orang tadi yang akhirnya mari dari kekafirannya masuk Islam orang itu. Subhanallah ya, Rasul baru dengar ucapan sekali. Itu baru hadis beliau, belum Al-Qur'an. Kan gitu ya. Nah, makanya orang-orang musyrik betul-betul percaya dengan Nabi. Sampai dulu dikisahkan ketika Rasul sedang tawaf di Ka'bah gitu ya. Orang-orang musyrik itu mereka ngelirik sama Nabi. Ngecek sudah. Setiap lewat Nabi depan lewat mereka ngecek Nabi. Maka
Rasul kemudian di lirikan yang ketiga Rasul mengatakan, ya ma'syura Quraisy, ji'tukum bidzabh. Hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa sesembelihan. Wih, perhatikan, mereka orang banyak, Rasul sendirian. Rasul mengatakan, aku datang kepada kalian dengan membawa sembelihan. Ketakutan mereka itu. Sampai orang-orang yang tadinya keras sama Nabi dikurang-kurangi. Kenapa? Karena mereka percaya apa yang Muhammad sampaikan mesti benar. Gitu ya. Coba, ini orang-orang di luar Islam padahal. Nah, maka dalam kisah yang lain ya, ada seorang putranya Abu Lahab yang bernama apa? Utbah bin Abi Lahab. Utbah itu siapa? Itu mantan menantu Rasulullah. Jadi Abu Lahab itu punya 2 anak laki-laki, Utbah dan Utaibah. Ini kedua-duanya ini apa? Nikah sama putri Nabi. Begitu Rasulullah diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi, Abu Lahab marah besar, maksa anaknya suruh apa? Menceraikan. Ternyata ada ya, dari dulu ada itu. Jadi suruh nyeraikan anaknya, cerai dengan cara yang sadis, gitu ya. Nah, Utbah ini suatu ketika dia itu apa? Dia itu mau meludahi Nabi, wajah Nabi. Tapi apa? Ludahnya tidak sampai ke wajah Nabi. Nah, Rasul pernah mendoakan kecelakaan kepada Utbah tadi. Perhatikan. Maka suatu ketika Utbah ini melakukan perjalanan ke negeri Syam. Perhatikan, tiba-tiba di tengah malam dia dikerumuni oleh singa. Perhatikan. Apa kata Utbah? Muhammad qatalani. Wallahi Muhammad qatalani, demi Allah Muhammad yang bunuh saya. Berarti kan? Karena apa? Utbah itu ngerti sekali apa yang Rasul sampaikan mesti terjadi. Tuh, saking jujurnya Rasul. Itu Utbah tuh musuh bebuyutannya itu. Gitu ya. Contoh lagi, ada seorang saudagar kaya di kota Mekah. Dia sangat memusuhi Nabi. Namanya siapa? Ubay bin Khalaf. Yang Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga sholat, ya dikarenakan perdagangan yang dia sibuk dengannya, Allah bangkitkan dia bersama dengan Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf itu? Ya tadi, Ubay bin Khalaf adalah seorang penduduk Mekah, saudagar kaya raya, tapi sangat benci kepada Rasulullah. Sampai berkali-kali Utbah ini apa? Dia menyiapkan kuda yang paling bagus. Kemudian kuda itu dikasih makan pakai jagung, pokoknya nutrisi tinggi. Biar ngapa? Nanti perang mau bunuh Muhammad itu. Bahkan apa namanya? Rasul mengatakan kepada Utbah tadi, bal ana aqtuluka insyaallah. Bahkan aku yang akan membunuh engkau insyaallah, wahai siapa? Ubay bin Khalaf. Maka ketika terjadi perang Uhud, perhatikan ya, ketika terjadi perang Uhud. Ini Utbah ini sudah nyari, mana Muhammad gitu ya. Dia Muhammad. Kata para sahabat, Rasul bagaimana? Apa kita hadapi Utbah itu? Siapa tadi? Ubay bin Khalaf. Rasul mengatakan jangan. Kemudian apa? Rasulullah SAW beliau ngambil tombak dilemparkan. Ternyata apa? Mengenai pas ini kan pakai helm baju besi ya, masya Allah. Rasul titisnya Rasulullah dilemparkan pas mengenai apa? Ini di antara baju besi dengan helmnya. Ini, gitu. Perhatikan. Padahal apa? Lukanya kecil. Tapi ternyata apa? Dia merengek si Ubay bin Khalaf ini. Dia mengatakan Muhammad qatalani, Muhammad bunuh aku. Orang-orang bilang, kamu ini cemen banget sih. Luka cuma segitu kok Muhammad bunuh aku. Gitu loh. Karena apa? Dia dengar Rasul pernah mengatakan, bahkan aku insya Allah yang akan membunuhmu. Ternyata benar. Setelah perang Uhud, dia lukanya kecil, dia pulang mati di jalan. Masya Allah, hati-hati ya. Nah, coba orang musyrik saja ketika mendengarkan ancaman Nabi bergetar. Kadang-kadang orang beriman, ngaku iman, Rasul ancam macam-macam, tenang baik kok. Gitu kan? Kita sering loh, Rasul ngancam loh, bener loh, hati-hati. Rasul mengatakan la ayyut ana ahadukum, andaikan kepala kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik daripada kalian harus menyentuh wanita itu kan mahram. Badan biasa baik salaman, ya kan? Allah kesempatan malah cuci tangan. Coba astagfirullahaladzim, ya kan? Iya, kita itu subhanallah. Rasul itu orang musyrik, perhatikan orang musyrik itu mereka deg-degan. Deg-degan ketika melihat Rasul mendoakan mereka, ngancam mereka. Lah orang beriman malah ya Allah santai, slow down gitu ya. Masya Allah santuy Rasul
ngancam saya tuh tenang. Ini sih di mana kita keyakinan dengan Nabi? Nah, ini perlu diperbaiki. Materi khutbah tadi diulang-ulang lagi gitu ya. Masya Allah. Ini yang keberapa? Yang kedua yaitu bahwa kepemimpinan yang ada pada Nabi SAW adalah kepemimpinan yang luar biasa. Betul-betul masuk di dalam sanubari kaum muslimin saat itu. Kemudian sebab yang berikutnya. Terus kita akan mengatakan al-iman bil akhirah, yaitu keimanan Rasul dan para sahabat terhadap negeri akhirat. Ini penting sekali, Pak. Karena orang yang tertanam kuat dalam hatinya terhadap negeri akhirat, Masya Allah, musibah sebesar apapun terasa ringan. Ya kan gitu. Ibadah seberat apapun terasa ringan. Gitu. Makanya mungkin kita nggak kegambar ya, para sahabat pernah didapati ketika berperang di dalam tubuhnya ada luka 40 luka. Luka apa? Apa kena dom? Apa ada orang pedang pakai panah domnya? Enggak ada. Tombak, panah, apalagi pedang kan gitu. Masa ada orang perang kakinya cuma kena beling gelas? Ya enggak, cuma bal-balan. Ini perang dan ternyata 40 luka itu di depan semua. Tapi masih bisa perang. Ya ini jangan-jangan punya kanuragan. Tenaga luar dalam, pakai susuk apa itu? Para sahabat itu anti yang namanya ilmu seperti itu. Sudah murni. Kekuatan apa kira-kira? Kekuatan iman. Ya, karena harapan mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, makanya orang-orang yang beriman kepada negeri akhirat, beriman terhadap kematian. Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, "Aktsiru dzikra hadi min ladzat al-maut." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kenapa? Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhikin minal aishi illa wasu alaih. Karena tidaklah seorang yang dia mengingat kematian ketika hidupnya sempit. Dia lagi sakit, lagi banyak masalah, mungkin ekonomi lagi merosot. Ingat kematian. Apa kata Rasul? Melainkan hal itu akan melapangkan dadanya. Ya kan? Iya, gak apa-apa lah. Mungkin di dunia kita gak dapat, Allah siapkan di akhirat. Ya kan gitu, gak apa-apa. Dunia sebentar ini. Yang paling parah itu kalau kita sengsara di akhirat, kan gitu. Masya Allah, melapangkan dada. Wala dzakarahu fi sa'atin illa dhaya'ah alaih. Dan tidaklah seorang yang ingat kematian ketika dia sedang lapang. Badannya sehat, jabatan ada, kedudukan ada, harta ada. Dia dikenal orang di mana-mana. Senang. Dia ingat kematian. Akan apa? Akan menyempitkan dirinya. Yaitu apa? Agar dia tidak lupa daratan. Jangan kemudian bahagia lupa kepada agama Allah Subhanahu wa taala, lupa ibadah, lupa akhirat, lupa sholat. Nah, gitu kan. Itu apa? Mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Maka Masya Allah, mengingat akhirat itu penting sekali. Ya, sehingga ini yang bisa menguatkan apa? Keimanan Rasul dan para sahabat saat itu. Makanya baik-baik ini ya, kita seringlah buka ceramah-ceramah kalau memang malas membaca buku, dengerin ceramah-ceramah tentang perjalanan hidup orang setelah kematian, kandungan beriman kepada hari akhir. Itu penting sekali. Itu apa? Yang pertama melembutkan hati, menyemangati kita beramal soleh, dan yang ketiga apa? Akan mengekang kita berbuat maksiat kepada Allah. Nah itu yang berapa? Yang ketiga, iman terhadap negeri akhirat. Kemudian sebab yang berikutnya adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dan Rasul ada di tengah-tengah kalian. Perhatikan, Allah mengatakan bagaimana mungkin kalian akan kafir kepada Allah sedangkan ayat-ayat Allah senantiasa dibacakan kepada kalian dan Rasul seorang yang paling alim ada di tengah-tengah kalian. Maka dari sini kata para ulama, di antara sebab istiqomah di atas agama adalah apa? Dia mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran dibacakan.
Ditambah lagi bergaul dengan orang-orang yang memang semangat belajar ilmu agama. Kalau di situ Rasulullah, coba ya, Rasul ada di hadapan mereka, ayat-ayat senantiasa dibaca di depan mereka. Kan gitu. Al-Quran ini Masya Allah datang menyebutkan apa? Bahwa orang beriman pasti akan Allah uji. Dan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3 Allah mengatakan alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia menyangka dibiarkan mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji? Apa kata Allah? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam imannya. Itu Al-Quran mengatakan orang beriman pasti diuji. Bahkan apa kata Rasul? Bahwa ujian itu tergantung dengan kadar keimanan. Semakin baik iman seorang, maka semakin berat ujiannya. Yubtala rajul ala hasabi dinihi in kana fi dini salaba ishtadda balauhu wa in kana fi dini riqah ubtuliya ala qadri dini. Rasul mengatakan ujian itu tergantung dengan apa? Dengan tingkatan iman seorang. Jika agamanya kuat, semakin berat ujiannya. Tapi apabila agamanya tipis, lemah, imannya lemah, Allah uji sekedar dengan agamanya tadi. Makanya kalau kita mendapatkan ujian kok kayaknya berat, itu jangan mutung. Apa temannya Allah, ya Allah. Ya apa teman. Jangan masuk. Itu justru husnudzon kepada Allah. Ya Allah, Engkau berikan ujian sangat berat bagi kami. Dan kami tahu ya Allah, Engkau tahu bahwa aku pasti bisa untuk menjalani. Gitu ya. Allah nggak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan mereka. Sudah, itu pegang baik-baik. Allah tidak akan pernah menguji hambanya di luar kemampuan mereka. Allah sudah ukur. Ujian seperti ini hamba mampu. Gitu. Dan orang beriman itu pasti terus. Satu ujian kita hadapi, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan. Tunggu ujian berikutnya lebih berat lagi. Terus. Makanya kalau kita ibaratkan kita beriman itu seperti orang naik pohon yang tinggi. Ya kan itu. Semakin kita naik ke atas, terpaan angin semakin kencang gitu. Kalau di bawah ya silir-silir lah, tenang saja. Ya, begitu kita naik apalagi hampir pucuk, udah pohonnya kecil, anginnya kencang. Nah, kita mau ikut angin atau tetap betul loh sekalian. Iman seperti itu. Ya. Iya, makanya orang yang baru mengenal iman ya ujiannya seperti itu. Semakin berat, ya semakin baik iman seorang akan semakin Semakin berat ujian yang dihadapi. Masya Allah, maka Al-Quran inilah ya yang memberikan motivasi kepada Rasul dan para sahabat untuk tetap istiqomah dan bersabar. Kemudian sebab yang kelima, al-bisyarat bin najah, yaitu banyaknya berita gembira dari Allah dan Rasulnya bahwa kaum muslimin akan menang dunia dan akhirat. Perhatikan ya, berita-berita gembira yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi tentang apa? Tentang kaum muslimin akan menang mereka. Ya, itu yang menjadikan betul-betul kaum muslimin gembira mereka. Coba ya, dalam kondisi kaum muslimin yang sedang lemah, ternyata Allah mengatakan ghulibatir Rum, negeri Romawi akan dikalahkan. Coba orang munafik yang ngece, Islam cuma kayak gitu kok mau ngalahkan Romawi, Rusia sama Amerika dikalahkan gitu ya. Mau umat Islam segitu, masya Allah. Coba lah, karena keimanan para sahabat luar biasa. Ketika Allah berfirman pasti benar gitu, masya Allah. Ternyata betul, kaum muslimin mampu untuk menaklukkan Romawi ya dan negara-negara adidaya yang lainnya. Coba perhatikan. Nah ini kata penulis kitab, inilah diantara beberapa sebab yang menjadikan sabar dan kokohnya para sahabat di atas keimanan. Maka baik-baiklah ya kita pelajari ini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena teman-teman sekalian, ujian yang Allah timpakan kepada kita belum ada seberapanya dengan ujian yang diberikan kepada Rasul dan para sahabatnya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
kekuatan dalam iman dan istiqomah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.